Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Maulida Putri dari kelas 11 TKJ 3, nomor absen 29. Saya di sini akan menerangkan bagaimana konsep GPON antara OLT dan ONT. Yang pertama, GPON merupakan kepanjangan dari Gigabit Passive Optical Network yang merupakan salah satu teknologi yang dikembangkan oleh I2T via G984. GPON mempunyai dominansi pasar yang lebih tinggi dan rollout lebih cepat dibanding penetrasi GPON. Standar G984 mendukung bitrate yang lebih tinggi, perbaikan keamanan, dan pilihan protokol layer 2 seperti ATM, game, atau Ethernet. GPON merupakan teknologi akses yang diperlukan untuk memberikan layanan multimedia seperti voice, data, video, maupun konten-konten yang lain bagi pelanggan. GPON merupakan teknologi berbasis FTTX yang dapat berupa 1. FTTH, 2. FTTB, 3. FTTZ, 4. FTTT, dan terakhir FTTC. Cara kerja GPON. Ketika data atau sinyal dikirim dari OLT, maka bagian yang bernama splitter yang berfungsi untuk memungkinkan serat optik tunggal dan mengirim ke berbagai UNO atau ONT. Untuk UNO atau ONT sendiri akan memberikan data dan sinyal yang diinginkan oleh pelanggan. GPON menggunakan TDMA sebagai teknik multiple access upstream dengan data rate sebesar 1,2 Gbps dan menggunakan broadcast ke arah downstream dengan data rate sebesar 2,5 Gbps. Model paketisasi data atau pemaketan data adalah menggunakan GEM atau GPON Encapsulation Method atau ATM cell untuk membawa layanan TDM dan paket based sehingga GPON memiliki efisiensi bandwidth yang lebih baik dari BPON, yaitu efisiensi bandwidth GPON adalah sebesar 93% dan efisiensi bandwidth BPON adalah 70%. Pada prinsipnya, PON adalah sistem point-to-multipoint yang menggunakan splitter sebagai pembagi jaringannya dan arsitektur sistem GPON berdasarkan pada TDM sehingga mendukung layanan T1, E1, dan DS3. Prinsip kerja GPON. GPON merupakan teknologi FTTX yang dapat mengirimkan informasi sampai ke pelanggan menggunakan kabel optik. Komponen GPON. Konfigurasi network GPON intinya dapat dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, Network Management System atau NMS, 2. Optical Line Terminal atau OLT, 3. Optical Distribution Cabinet atau ODN, 4. Optical Distribution Pack atau ODP, dan kelima Optical Network Termination atau Unit atau ONT. Yang pertama, Network Management System atau NMS. NMS merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengontrol dan mengkonfigurasi perangkat GPON. Letak NMS ini bersamaan di dekat OLT, namun beda ruangan. Konfigurasi yang dapat dilakukan oleh NMS adalah OLT dan ONT. Selain itu, NMS dapat mengatur layanan GPON seperti POTS, VoIP, dan IPTF. NMS ini menggunakan platform Windows dan bersifat GUI maupun command line. NMS memiliki jalur langsung ke OLT, namun NMS dapat memonitoring ONT dari jarak jauh. Kedua,
Optical Terminal atau OLT. OLT menyediakan interface antara sistem PON dengan penyedia layanan atau service provider data, video, dan jaringan telepon. Bagian ini akan membuat link ke sistem operasi penyedia layanan melalui NMS. Ketiga, Optical Distribution Cabinet atau rumah kabel. ODC adalah jaringan optik antara perangkat OLT sampai perangkat ODC. Letak jaringan ODC ini adalah terletak di rumah kabel ODC, menyediakan sarana transmisi optik dari OLT terhadap pengguna dan sebaliknya. Transmisi ini menggunakan komponen optik pasif. 4. Optical Distribution Path atau ODP. Instalasi atau terminasi yang bagus dari fiber adalah persyaratan utama untuk menjamin kemampuan transmisi pada kabel fiber optik. Pada implementasi dari suatu jaringan, beberapa jenis DP yang diperkenalkan. Syarat utama DP adalah 1. DP dapat diubah tanpa menggunakan kabel yang sudah terpasang dengan cara melebihkan kabel fiber optik beberapa meter. Kedua, setiap DP harus punya ruangan untuk memuat splitter. Ketiga, DP harus memiliki akses dari sisi depan. Terakhir, 5. Network Termination atau UNIT. UNO menyediakan interface antara jaringan optik dengan pelanggan. Sinyal optik yang ditransmisikan melalui ODN diubah oleh UNO menjadi sinyal elektrik yang diperlukan untuk servis pelanggan. Pada arsitektur FTTH, UNO diletakkan di sisi pelanggan. Perangkat UNO yang digunakan PT Telkom salah satunya adalah ZXA10 FN62X, merupakan pabrik merek ZTE. Keunggulan atau kelebihan GPON teknologi jaringan. Yang pertama, mendukung aplikasi triple play yaitu suara, data, dan video pada layanan FTTX yang digunakan melalui satu core fiber optik. Kedua, dapat membagi bandwidth sampai 32 OMD. Ketiga, GPON mengurangi penggunaan banyak kabel dan peralatan pada kantor pusat bila dibandingkan dengan arsitektur point-to-point. Hanya satu port optik di central office. 4. Alokasi bandwidth dapat diatur. Kelima, biaya maintenance yang murah karena menggunakan komponen pasif. Terakhir, transparan terhadap laju bit dan format data. Kekurangan atau kelemahan GPON teknologi jaringan. Yang pertama, mode layering yang kompleks. 2. Lebih mahal dibandingkan GPON. 3. Transceiver pada laju 2,4 Gbps saat ini mahal. Keempat, bandwidth upstream terbatas pada hingga 622 Mbps saat ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.